Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Oke, sorry ya, sempat terputus. Baik teman-teman, malam hari ini sudah di meeting kedua ya. Baik, tentu teman-teman sudah paham subject and verb ya. Jadi yang teman-teman sudah ada pengalaman, nice, itu sangat baik untuk tetap nantinya challenge dengan soal-soal yang akan kami berikan. Dan bagi teman-teman yang masih mungkin merasa masih ragu ya, mana subjek, mana verb, don't worry. Tetap ikuti setiap materi yang akan kami berikan. Ya, usahakan aktif untuk memberikan tanggapan. Kira-kira yang sulit bagi teman-teman apa ya? Baik. Oke, kita lanjut dulu di latihan ya. Kemarin sudah ada beberapa link yang tentunya kami berikan. Ada 2 link untuk latihan bagi teman-teman. Oke, kita mulai latihan yang pertama dulu ya. Ya, yang sempat kami berikan dan belum dibahas. Oke, baik. Oke, nomor 1. Di sini tentunya subjeknya ada ya. Read numbers. Oke, subjek. Kemudian Anda cari verb, belum ada verb ya. Ya, berarti yang bisa jadi verb di pilihan adalah alpha. Iya, alpha. Nice. Sangat-sangat mudah ya. Oke. Berikutnya, nomor 2. Kalau gitu saya ingin sambil minta bantuan ya sama teman-teman. Ada Kak Junus Sinuraya? Ada? Ya. Oke, silakan Pak Yunus. Kira-kira nomor berikutnya ini jawabannya apa? Kira-kira alpha juga. Alpha ya. Jadi di sini butuh apa Pak Yunus? Subjek. Subjek ya. Berarti dates ini jadi verb ya. Oke. Karena di pilihan juga nggak ada yang menunjukkan verb. Berarti verbnya itu ada di soal. Makanya dates yang memungkinkan bisa sebagai verb. Berarti Anda tinggal butuh subjek maka alpha. Mantap Pak Yunus, sudah tepat. Berikutnya, minta bantuan lagi kepada Kak Aufa ada? Ada Kak Aufa? Ada, Kak. Oke, silakan Ada. nomor berikutnya, Kak Aufa. Yes. B. B, oke. Sama ya nomor sebelumnya, di sini subjeknya hilang, kemudian verbnya ada to be, ya, Kak Aufa. Oke, nice. Next, berikutnya coba Pak Widodo. Ada Pak Widodo? Langsung aja Pak Widodo, kira-kira di sini butuh apa? Anda harus analisa dulu mana subjeknya. Verb ya. Oke, verb yang Anda cari. Subjeknya sudah ada. Berikutnya yang bisa jadi verb alpha. Okay. Nice, Pak Widodo. Good. Berikutnya ada Kak Vivi. Kak Vivi Prima ada? Ada. Oke, silahkan Kak Vivi. Di sini kira-kira jawabannya apa? Alpha. Alpha. Oke, nice ya. Butuh verb, subjeknya act. Oke. Thank you Kak Vivi. Ternyata rata-rata yang saya sapa ada ya. Fokus. Lanjut. Ada Kak Fit. Boleh dijelasin nggak? Maaf. Oh, kamu Ti. Kenapa kamu Ti? Boleh dijelasin agak kecepatan sedikit tadi soal yang tadi. Boleh yang mana? dijelaskan? Yang ini ya? Yang ini kamu Ti? Setelah ini ya kayaknya yang. Oh ya yang ini ya betul. Oke. Subjeknya ada ya kamu Ti? Ya, di sini the. Jadi kalau ada kata the di awal kalimat, nggak ada koma di situ, berarti sebelum of inilah yang jadi patokan subjek. Kemudian, lanjutan kata ini jangan Anda abaikan, harus tetap cari. Telusuri setiap kata, ada nggak verbnya.
ternyata dari kata nearly sampai kongres, ada beberapa kemarin bentuk kata kerja ya, mulai dari verb 1, S or ES, kemudian to be, ya kan, dan seterusnya, to have, to do, ya kan, modals. Oke, ternyata nggak ada di sini. Olehnya itu, pasti Anda butuh verb. Dari semua pilihan ini, ada nggak yang memungkinkan sebagai verb kamu tik? Kalau nggak sih ya. Kalau nggak sih, oke. Coba kita lihat. Ada nggak di daftar kata kerja yang kemarin Anda tuliskan? Having bisa masuk verb. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Jadi semua yang kemarin Anda catat sebagai kata kerja to have, ya, atau to do, modals, ya. Oke, inilah beberapa bentuk kata kerja yang kalau Anda temukan di soal itu bisa dipastikan dia adalah kata kerja. Selain dari ini, maka itu masih meragukan atau bahkan kalau bisa bukan kata kerja. Karena cuma ini saja yang meyakinkan atau yang pasti sebagai kata kerja. Makanya ing ada nggak dalam di sini? Nggak ada kan? Ya, makanya Ada, Charlie, ada. ya, Charlie dengan delta ing nggak masuk kategori verb Kak Muti. Makanya yang pasti-pasti aja ed itu bisa dikategorikan sebagai bentuk kedua. Ya, makanya yang tepat adalah alpha. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu Kak Muti lanjut. Di soal berikutnya Kak Muti. Soal berikutnya ya. Oke, silakan Kak Maria. Ya, silakan. Soal berikutnya Kak Muti. Siapa? Kamar ya? No. Kak Muti. Oh, iya. Ini kan subjeknya udah ada ya? Ya, yang mana itu? Societies ya? Oke, Societies. societies. Oke, Ini nice. societies. Oke. Berikutnya, cari verbnya, Kak. Be form ya? Oh, bentar. Dari kata in sampai occurring. Mana verbnya? Tentu gak ada verb ya? Iya, nggak ada. Oke deh, nggak ada verb. Berarti Anda pasti butuh verb, teman-teman pasti butuh verb. Nah, sebelum Anda langsung memilih verb, alangkah baiknya juga Anda bisa mencoret pilihan yang pasti salah, kan? Yang bukan termasuk verb, ini, ya kan? Forming. Ya, ada dua kemungkinan, Berarti yang E. were form dengan were forming. To be itu bisa diikuti oleh verb 3 atau verb ing. Iya. Bedanya kalau to be verb ing itu biasanya diikuti objek, maknanya aktif, sedangkan to be verb 3 inilah yang dimaksud dengan pasif dan biasanya diikuti oleh preposisi. Nah, sekarang ternyata kata setelah blank ini adalah preposisi in. Berarti utamakan menggunakan pola pasif. Makanya yang tepat adalah alpha. Over form. Oke, bisa ya, teman-teman? Oke, lanjut. Thank you. Berikutnya ada Kak Lia Anggia. Halo Kak Lia. Halo, Oke, kalau bisa semuanya yang hadir hari ini dapat bagian ya untuk menjawab soal. Ya. Baik, silakan Kak Lia. Alpha ya, Sir. Alpha. Butuh apa di situ Kak Lia? Kenapa Anda pilih alpha? Karena butuh subjek sama verb. Oke, subjek verb ya. Baik. Jadi subjek verb ini typically kalau ada koma ya, ini dipastikan bukan subjek. Jadi subjek itu nggak ada koma. Ya. Baik. Kemudian verb nggak ada. Nah, subjek verb adalah alpha. Tetap hati-hati ya. Subjek singular dengan subjek yang plural bisa mempengaruhi verb. Ya. Makanya di sini violets jamak, maka verb one. Yang lainnya nggak ada yang bisa jadi verb. Ya. Ini bukan verb. Charlie, ing bukan verb. Delta nggak ada verb. Oke, nice. Lanjut. Saya ingin Kak Marcelina ada. Ada Kak Marcelina? Ya, ada. Oke, silahkan Kak Marcelina. Jadi butuh verb Verb. Subjeknya yang mana? the hippopotamus. Oke.
Verbnya yang mana yang cocok? Is related. B. Iya, bravo ya. Ini masuk kategori subjek tunggal. Ya, nggak ada verb, yes. Berarti yang cocok kata kerjanya untuk subjek tunggal adalah bravo. Ini verb one. Verb one itu cocok untuk yang jamak. Ya, sama halnya dengan alpha are cocok untuk yang jamak. Berarti yang tepat adalah bravo. Good. Thank you Kak Marcelina. Berikutnya ada Kak Misa. Ada Kak Misa? Ya, Oh, ada. ada. Silakan Kak Misa, lanjut. Itu A. Subjeknya yang mana? Radio teleskops. Oke, good. Butuh verb ya? Ya, butuh verb. Oke, ini rata-rata verbnya adalah to have. To have itu bertemunya dengan verb 3, teman-teman. Ya, jadi susunannya seperti ini. Ya. Coba kita lihat dulu. Maka yang tepat yang mana Kak Misa? Kak Misa pilihannya? Oke, yang tepat adalah alpha ya. Oke, have given scientists. Suaranya macet sah. Gak kedengaran? Gak kedengaran suara saya? Ya, Kak Aslam juga Suaranya putus-putus. putus-putus. Oh, putus-putus. Wait. Kalau gitu saya ganti jaringan dulu. Putus suaranya nggak dengar. Cek gimana suara saya? Oke, sudah. Ini. Baik. Lanjut ya. Jadi yang tepat tadi adalah alpha. Oke, susunan katanya have, kemudian verb 3. Kemudian objek ya. Oke. Lanjut. Coba Kak Naura ada. Ada Kak Naura? Iya, ada. Oke, silakan Kak Naura. Distantly. Lanjut Kak Naura. Butuh subjek ya. Butuh subjek, oke ya. Karena koma itu bukan subjek. Oke, nice. Verbnya ada nggak di soal? Living. Oke. Oke, tadi ada verb one. Verb one S or ES. To have. To do. To be. Modals. Verb to nggak ada. Nggak ada verb ing nggak masuk dalam kategori verb. Berarti living bukan verb ya, Kak Naura? Oke deh. Berarti selain dari subjek, Anda juga butuh verb. Langsung, kira-kira yang mana? False. Oke deh. Salah satu penanda verb adalah adanya tambahan S ya. Oke, thank you Kak Naura. Berikutnya ada Kak Fauzan Hasbi. Ada Kak Fauzan Hasbi? Ada suaranya? Ada. Oke, silakan Kak Fauzan. Lanjut. Long before the advent of written literature, ini berarti dicari verbnya dok. Verbnya Master. Verb, oke. Mana subjeknya, Kak Fauzan? Subjek yang mana? There might long before the advent of written literature. Itu yang subjek. Koma kok subjek. Belum Iya. ada. Iya, itu Kak Fauzan. Kalau subjek itu nggak ada pola seperti Iya, ini. Subjek nggak butuh koma.
Ya, berarti kalau ada koma meskipun dia di awal kalimat itu cuma keterangan, Kak. Hmm. Oke, berarti ini bukan subjek ya. Nah, Nice. Berarti setelah koma baru Anda cari subjek. subject dan Ah, verb-nya. ya, subjek and verb. Oke, langsung aja. Karena Anda cari subjek verb yang mana kira-kira di Yang pilihan? A. Oke, nice ya. Hati-hati ya Kak Fauzan agar tidak lagi menganggap bahwa yang koma-koma itu subjek ya. Oke, thank you. Berikutnya Oktia, ada Kak Oktia? Ya, halo, ada. Ada, silakan Kak Oktia lanjut. Extensive deposit of salt buried for underground. Found itu verb 3 ya? Bisa verb 3, bisa verb 2. Coba yang pasti dulu, ada nggak subjeknya Kak Oktia? Subjeknya extensive deposits. Oke, bisa ya. Nah, salah satu bentuk subjek itu kalau ada noun of noun seperti ini. Jadi ada of, berarti ini yang jadi subjek, ada juga benda setelahnya. Tidak masalah. Ini yang jadi patokan, ya. Nah, tadi ini mungkin yang Anda katakan verb 2 atau verb 3, kan itu. Oke. Tapi di sini ada preposisinya, Kak ya. Oke. Find, sumpah begini, find, found, found. Ya. Kalau asumsinya dia bentuk kedua, pasti dia sudah verb. Maka jangan lagi pilih verb, kan gitu. Kalau dia verb to, maka yang kata setelahnya Kak itu adalah objek atau benda. Kalau dia verb 3, kemudian diikuti oleh preposisi, berarti verb 3 ini belum dikatakan verb. Harus ada tambahan lagi di depannya. Gitu. Ya kan? Karena di sini found bertemu dengan preposisi, berarti dia pakai ini, verb 3. Tapi dia belum verb. Ini, belum verb. Ada on sih. Ya, ada on. Makanya di sini minus verb, harus tambah verb lagi. Ini bukan verb. Berarti yang tepat yang mana? Antara A sama yang C. Oke, thank you sudah berikan pilihan 50-50 antara Alpha dengan Charlie. Oke. Ini to be ini bukan verb, Kak. Hanya bagian dari to be, am, is, are, was, were. Nah, inilah yang jadi verb-nya. Bukan to be-nya itu sendiri, Kak Oktia. Gitu ya? Berarti sih. Ya, berarti yang paling tepat Charlie, Kak. Ya. Ya, karena salah satu bentuk to have adalah have, kemudian bertemu dengan to be, been. Kemudian bertemu dengan verb 3. Yang tepat Charlie. Bisa Kak Oktia? Oke, siap-siap. Oke. Thank you. Sama-sama. Oke. Berikutnya Kak Mersa ada? Kak Mersa ada? Oke, silakan lanjut Kak Mersa. Si. Butuh apa di sini Kak Mersa? Butuh verb. Butuh verb. Oke. Yang koma-koma Kak Fauzan, Kak Oktia bisa kita eliminasi dulu ya. Artinya kita sederhanakan, dia bukan subjek ya. Nah, barulah setelah koma yang terakhir ini, oke, inilah yang kita anggap sebagai subjek. Belum ada verb ya Kak Mersa? Oke. Yang mana verbnya Kak Mersa? Oke. Ya, selain dari Charlie ada are, tapi ini akan berpotensi menjadi double subject dengan wind and solar power, ya kan? Padahal di kalimat simple nggak boleh ada double subject maupun double verb. Makanya langsung aja verb Charlie. Oke, nice. Thank you Kak Mersa. Berikutnya masih ada soal. Ya. Nomor 1 ada Pak Agus Setiawan. Pak Agus mungkin lagi nyetir ya atau gimana? Oke. Baik, kita lanjut ke Kak Rafil. Kak Rafil Arizona ada? Ya, hadir. Oke, silahkan Kak Rafil. Nomor 1. Soal yang baru ya. Mudah-mudahan Kak Rafil sempat kerjakan di
link yang ketiga ini yang kami bagikan di grup. Silakan Kak Rafil. See, Oke, Dion. there are ya. Oke, Iya. nice. Thank you Kak Rafil. Di sini intinya nggak ada verb ya. Ya, Iya. dari kata 6,000 sampai crocodiles belum ada verb. Oke, intinya butuh verb. Nah, dari semua pilihan yang ada verbnya cuma are. Memang seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, loh, kalau verbnya yang dibutuhkan mana subjeknya? Nah, kalau ada kata there di awal kalimat, teman-teman, justru subjeknya berada setelah to be. Yang ini jadi subjek. Ya. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Ada Karatu Fatunisa. Bang, Mas boleh tanya yang sebelumnya, yang pertanyaan sebelumnya? Oh, Mas Anggi ya, silakan. Ke pertanyaan sebelumnya. Nah, ini Ya. apakah hanya berlaku pada there aja atau turunannya seperti this atau that atau they atau subjek umum atau gimana tuh, Bang? Oh, oke. Jadi nanti ada beberapa pola, kan normalnya kalimat itu, bagus pertanyaannya Mas Anggi ya. Pola normal kalimat, sentence ya, itu susunannya adalah subjek dulu kemudian verb. Ya kan? Kalau ada verb kemudian subjek, ini biasanya yang pertama karena bentuk pertanyaan. Ya. Yang kedua adanya kata there. Ya, kemudian here, nowhere. Kemudian ada juga nanti negatif. Ya. Ini aja dulu Kak ya. Kak Anggi bahwa there, here, nowhere itu berpotensi verb dulu kemudian subjek. Ya, nanti ada khusus materi lagi ini, dia masuk ke materi inverted. Ya. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama Mas Anggi. Lanjut yang kedua. Coba Kak Rita Distiwati ada? Ada, Sir. Oke, silakan. Kak Rita. Agriculture. Agriculture. Oke, verbnya tentunya sudah ada ya. Was. Oke. Nice. Thank you Kak Rita. Lanjut. Ya, langsung di-cut aja ya kalau teman-teman ingin bertanya. Berikutnya Kak Rosana. Silakan Kak Rosana. Halo Kak Rosana. Ya, halo. Oh, ada. Silakan Kak Rosana, lanjut. Subjek ya. Oke, subjek. Kalau subjeknya yang Anda butuhkan, verbnya yang mana? Has. Oke, has. Good. Langsung aja, berarti yang tepat? Be. Iya, lengkapi aja ya. Human tongue ini sudah sinkron dengan verbnya has. Has untuk tunggal. Tongue, karena nggak ada tambahan s, berarti dia tunggal. Ya, tambahkan aja artikel the. Oke, thank you Kak Rosana. Nomor berikutnya, Kak Septianing Tias. Septianing, Kak Septianing ada? Ya. Ya, silakan Kak Septianing. Yang B, Columbus. B, Columbus. Oke, verbnya ada ya, was. Ada. Itu subjek. Oke, jadi yang koma-koma, teman-teman, bukan subjek ya. Baik. Nice, Kak Septianing. Berikutnya, ada Kak Syahrir. Kak Syahril ada? Nggak ada suaranya Kak Syahrir. Lanjut Kak Tetrina. Kak Tetrina ada? Ya. Oke, silakan Kak Tetrina. Since the demand for food. Verbnya ada ya, Kak Tetrina? Verbnya ada, yes, ya. Ya, betul. Ini yang ada koma bukan subjek. Oke. Ya. Berarti yang tepat? Yang the demand for food. Oke, alpha ya, Kak Tetrina. Iya, Oke.
Oke, good. Sudah tepat. Jadi semua pilihan yang menggunakan verb, salahkan. Buang, karena sudah ada verb di soal. Oke, thank you Kak Tetrina. Berikutnya, Kak Yadita ada? Iya. Oke, silakan Kak Yadita. Bla 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 Tarragon plant grows well in sunny dry location. Oke. B, the. Ya, tinggal tambahkan the ya Kak Yadita. Verbnya yang mana? Verbnya the Tarragon plant. Verbnya, verb. Verbnya grow, sorry. Oke, berarti ini Verbnya sudah. Tarragon plant. Oke, plannya sudah oke dengan grows, tinggal lengkapi aja ya. Oke, thank you Kak Yadita. Berikutnya Yustika, Kak Yustika. Ada Kak Yustika? Oke, silakan Kak Yustika. B, most speech sounds. Iya, verbnya sudah ada ya Kak Yustika. Iya. Tinggal butuh subjek. Oke. Sounds jamak cocok dengan are. Oke, nice. Thank you Kak Yustika. Berikutnya saya lagi ya. Di sini gerund bisa jadi subjek. Kemudian nggak ada verb ya. Berarti otomatis butuh verb. Maka yang paling tepat adalah alpha. Mungkin ada kemiripan dengan Charlie. Ya, tapi yang paling tepat alpha. Kenapa? Karena kata one of ikuti jamak. Ya, ini harus ada noun-nya sebelum of. Ya, makanya alpha yang tepat. Berikutnya ada koma bukan subjek, berarti ini yang jadi subjek. Ini ing bukan verb, butuh verb. Bravo, ya, verb one. Berikutnya terakhir promoted kalau dapat kata yang akhiran ed kemudian diikuti oleh objek atau benda, ini berpotensi menjadi verb, khususnya verb to. Karena nggak ada lagi verb sebelumnya berupa have maupun to be. Oke, berarti tinggal butuh subjek aja. Berarti alpha. Oke, aman ya. Subjek verb saya kira oke. Baik, sambil mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Baik, Saya mau nanya, Sir. Oke, silakan. Kalau menjawab yang seperti itu, apakah nggak perlu paham artinya atau gimana? Ya, nggak perlu paham arti Kak Yunus. Iya, karena langsung aja bentuk-bentuk subjek kemarin sudah ada, bentuk verb juga sudah ada. Selesai. Jadi yang Anda telusuri di soal itu aja, mana subjek, mana verb. Ya. Tapi kalau kita mau studi ke luar negeri kan juga butuh artinya itu Kak. Ya, berarti beda lagi Pak. Beda lagi nih artinya di situ. Ingat bahwa tes ini didesain bukan hanya Anda mampu menjawab soal dengan tepat, tapi juga harus sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Kalau teman-teman sekalian terbiasa dengan mengartikan, khusus untuk menjawab structure dengan written, itu nanti waktunya akan habis, betul sekali. Kemudian yang kedua, kalau Anda terbiasa mengartikan, biasanya bentuk atau pola itu dengan arti itu berbeda. Ya, terkadang Anda artikan, ternyata polanya berbeda. Jadi tidak selamanya kalau Anda artikan, Anda akan dapatkan jawaban yang tepat. Tidak. Tapi Anda harus mengetahui pola. Salah satunya adalah pola gimana subjek, gimana verb. Termasuk subjek tunggal dengan subjek jamak, begitu juga dengan verbnya. Ya, kalau Anda artikan bisa jadi nanti, oh kalau Anda artikan ini maknanya lebih dari satu, berarti verbnya juga harus jamak, padahal tidak seperti itu. Cukup Anda lihat polanya, ternyata kata kerjanya harus tunggal. Seperti itu gambarannya Pak Yunus. Beda lagi kalau Anda ingin fokus mengartikan, translate, beda lagi. Ya. Jadi teknik untuk menjawab soal TOEFL seperti itu. Kuasai polanya, kuasai strateginya. Kalau beda ya, beda kalau di reading. Nah, reading tentu ya sedikit banyaknya usahakan Anda pahami teks, pahami pertanyaan, pahami pilihan, ya kan? Itu ada kaitannya dengan informasi bacaan. Ya, kalau structure written tidak. Itu lebih kepada pola. Meskipun ada kondisi nantinya, ya terkadang ada soal yang ya mau tidak mau sedikit ada meaning yang harus Anda gunakan. Tapi tidak semuanya. Justru lebih banyak pola.
meaning itu sangat minim untuk menjawab soal structure dengan written. Bisa ya, Pak Yunus? Oke. Thank you. Oke, lanjut. Berarti saya yakin subject verb sudah aman. Oke, sekarang kita lanjut ke checkpoint yang kedua. Oke, checkpoint yang kedua adalah appositive. Ya, sebenarnya ini Belum. masih ada kaitannya dengan yang pertama. Belum, Kakek. Ya, jadi masih ada kaitannya dengan yang pertama. Oke. Terkadang soal ini muncul juga ya di nomor 1 sampai 5. Ya, jadi kalau Anda ingin sapu bersih di soal 1 sampai 5 berarti ini masuk juga, Anda harus kuasai. Oke, saya yakin di antara teman-teman juga ada yang sudah kuasai materi positif atau Anda sudah minimal sudah baca contoh dan penjelasan singkat rangkuman materi yang kami bagikan dalam bentuk PDF. Jadi kalau ada materi yang kami bagikan ya luangkan waktu untuk membuka ya, membuka atau sekedar mendownload lah supaya nanti teman-teman bisa kumpulkan semua materi-materi itu ya. Boleh tanyakan secara chat pribadi kalau memang Anda merasa sulit kalau dalam grup ya. Oke. Baik, kalau gitu kita tanya jawab aja langsung. Kira-kira positif yang teman-teman ketahui sekarang gimana? Supaya saya jangan terlalu menjelaskan terlalu banyak. Ya. Tapi di sisi lain, teman-teman yang butuh banyak penjelasan juga harus bisa beradaptasi juga kan? Ya. Jadi kita saling bantulah. Ya, ayo. Appositive is a noun. Oke, appositive adalah noun. Oke, thank you. Ada lagi? Additional information for subject. Oke. Baik. Jadi appositive adalah keterangan tambahan. Oke, keterangan tambahan. Untuk noun ya. Oke. Baik, jadi appositive itu teman-teman keterangan tambahan untuk kata benda. Kata benda itu bisa sebagai subjek. Kata benda itu bisa sebagai objek. Dan kata benda itu bisa sebagai object of preposition. Object of verb dengan object of preposition ya. Oke. Jadi dimanapun ada kata benda, maka appositive bisa mengikuti. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada tadi saya dengar appositive itu non phrase. Oke. Tambahkan aja di sini noun, non phrase. Lanjut. Silakan. Baik, kalau nggak ada lagi. Jadi appositive keterangan tambahan untuk noun. Khususnya di sini ya. Ya, yang paling banyak biasa muncul adalah appositive sebagai penjelas subjek. Oke, berikutnya. Appositive bukan subjek. Ya. Tapi appositive bukan subjek. Nih, dia cuma keterangan tambahan. Oke. Berikutnya, bentuk-bentuk appositive boleh noun, non phrase juga bisa, noun, of noun juga bisa, one of, Adjective noun. ya, adjective noun bisa, betul sekali. Intinya lebih banyak ke pola ini. Jadi appositive itu lebih banyak dalam bentuk pola non phrase. Ya. Non phrase itu bisa berupa ini. Wait. Non phrase bisa berupa adjective plus noun, atau the plus noun ya. Kemudian bisa juga one of noun, bisa. Nounnya plural. Ya, rata-rata bentuk appositive banyak bentuknya di non phrase. Berikutnya, appositive juga bisa saya tambahkan aja ya di bawah seperti ini. Selain dari noun atau non phrase bisa juga berupa verb ing, verb 3, adjective clause. Oke, ini bentuk-bentuk appositive. Oke, berikutnya pola atau posisinya. Karena dia kebanyakan menjelaskan subjek, berarti polanya seperti ini. Subjek, koma, appositive, koma, kemudian verb. Jadi appositive boleh berada di tengah. Kemudian yang kedua,
Apositif berada di awal kalimat, koma, selalu ada koma, kemudian subjek verb. Jadi subjek verb nggak ada pemisah koma sama sekali. Oke. Aman ya? Baik, kalau sudah aman, ada yang ingin ditanggapi sebelum kami berikan soal? Oke, aman kalau Boleh itu Mas, dikasih contoh yang di bagian terakhir yang subject and verb subject. Oke, bisa. Oke. Ini ya. Jakarta. Capital City of Indonesia. Crowded. Jadi ini nggak dihitung sebagai subjek, Kak. Ya, jadi dia tidak dihitung sebagai subjek, dia cuma pelengkap subjek. Ya, jadi apositifnya ini diapit oleh 2 koma. Kemudian kalau seperti ini ya, tinggal ubah aja posisinya, ya. Koma, jadi selalu ada koma. Jakarta is crowded. Oke. Seperti itu, Kak, ya. Jadi nantinya kalau ada pola subjek, Anda sudah dapatkan, kemudian koma, blank, ada koma lagi, kemudian Anda sudah dapat subjek verb-nya di tengah-tengah blank, ditanda dengan diapit oleh 2 koma, berarti Anda butuh berupa apositif. Ya, jadi untuk memilih pola apositif, ya ini. Kebanyakan non-phrase, Kak. Bisa jadi non-phrase-nya itu berupa adjective noun atau the noun, seperti ini, the noun, atau one of noun. Atau kalau nggak ada bentuk non-phrase, bisa gunakan verb ing, verb 3, adjective clause. Jadi hindari menggunakan apositif yang ada verb-nya ya. Ya. Hindari menggunakan apositif yang ada verb kecuali dalam bentuk adjective clause ya. Kalau adjective clause bisa ada verb karena di situ ada konektor. Konektor subject verb atau konektor sekaligus subjek plus verb. Ya. Contohnya gini. English is diligent. Ya. Apositifnya ini ya. Oke. Ada konektornya, Kak, kemudian ada verb, objek. Jadi boleh ada verb di apositif dengan syarat ada konektornya ya. Kalau nggak ada konektor ya gunakan aja yang pola yang paling sederhana, yang paling umum muncul yaitu non-phrase. Verb ing, verb 3 ya. Oke. Ada lagi? Kak mau tanya, kalau Ya, silakan Kak Anastasia. apositif itu mungkin nggak kalau misalnya setelah subjek, verb, terus baru apositif gitu? Boleh. Boleh, Kak. Intinya dia ada benda dulu. Nggak bisa langsung apositif setelah verb. Ya, karena secara umum tadi penjelasannya adalah keterangan tambahan untuk benda. Jadi dimanapun ada benda, baik itu bendanya sebagai subjek, objek of verb, atau objek of preposisi, maka apositif bisa mengikuti. Nggak masalah, betul sekali. Jadi selalu ditandai dengan koma, Kak. Jadi kalau Kak Anastasia sudah dapat subjek, di awal nggak ada koma pastinya, kemudian verb, setelah verb ada objek, kemudian ada koma, boleh. Ini apositifnya di belakang. Bisa sekali. Tapi Intinya kalau langsung melekat verb nggak bisa ya, Kak? Nggak bisa, Kak. Karena dari pengertiannya saja merupakan keterangan tambahan untuk benda. Nah, ini dia sudah ada contoh dari Kak Muti dalam kolom chat di sini. Muti loves the cat. The cat yang dimaksud adalah my friend. Jadi the cat-nya itu adalah temannya sendiri. Bisa seperti ini? No problem. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Jadi kan banyak seperti itu kan. Jadi kesimpulannya kalau positif ini seperti apa ya, Sir?
Ya, kesimpulannya. Apositif itu apa? Apositif bukan subjek. Itu dulu. Kak Yunus. Jadi apositif bukan subjek. Gitu ya. Oke. Kemudian ciri-ciri apositif ada koma, Kak. Sedangkan subjek nggak membutuhkan koma. Jadi lihat aja posisi koma nantinya. Kalau ada 2 koma di tengah-tengah, berarti subjeknya di depan. Kalau hanya koma 1, ya, berarti setelah koma baru subjek. Itu yang pertama. Jadi apositif bukan subjek. Dan ditandai dengan koma. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau nantinya Anda sudah dapatkan subjek, verb-nya sudah ada, intinya jangan lagi mencari subjek verb di pilihan. Nanti kalau Anda cari subjek verb lagi di pilihan, pasti double subjek, double verb. Dalam kalimat simple kan nggak boleh. Ya, makanya cari alternatif yang bukan verb atau bukan subjek, yaitu apositif. Kayak tadi kan gini, subjeknya sudah ada, verb-nya ada, ternyata blank berada antara subjek verb ditandai dengan koma, berarti Anda cari apositif. Kalau mencari apositif ya cari aja bentuk non phrase atau mungkin verb ing, verb 3. Intinya jangan tambahkan verb lagi di apositif. Karena kalau Anda tambah verb di sini berarti double verb dengan yang ada di sini. Kecuali kalau ada konektornya seperti ini. Anggi who learns English is diligent. Itu Kak Yunus. Oke, thank you. Oke. Baik, berikutnya kami akan share latihan ya untuk materi hari ini. Wait a minute, mohon bersabar teman-teman. Oke, sudah ada linknya di kolom chat. Boleh diklik, boleh dikerjakan dulu. Sambil nyantai, ya, boleh dikerjakan soalnya dulu.
Udah ya? Kak Yunus sudah? Kak Yunus? Sudah, sudah salah 3. Oh, salah 3. Oke. Baik, Kurang kalau gitu, perhati. baik, kalau gitu kita cek ya. Baik, nomor 1. Ini tadi yang ditanyakan oleh teman kita, apakah memungkinkan apositif berada selain dari di awal-awal kalimat. Artiannya, dia bukan hanya menjelaskan subjek. Bisa sekali. Contohnya di nomor 1. Ini kalau ada koma, ini preposisi, dia cuma keterangan yang jadi subjek United States. Kemudian verb-nya adalah had. Berarti sudah lengkap sebenarnya. Ternyata di sini ada koma, kemudian ada blank di sini. Intinya adalah, kalau Anda dapat subjek verb, semua pilihan yang subjek verb Anda coret. Alpha kan ada verb,
delta juga ada verb was. Karena di sini ada koma yang menunjukkan bahwa menjelaskan colleges, ya, berarti dia positif. Maka gunakan aja pola bentuk non praise yang paling umum digunakan untuk positif, yaitu bravo, astonishing, ya kan? Oke. Benar semua ya? Ada yang salah nomor 1? Aman ya? Oke, good. Lanjut. Nomor 2. Ini sudah kentara ya, teman-teman sekalian. Subjeknya, verbnya ada wrote bentuk kedua, ada koma di sini. Di sini ada koma lagi, nggak masalah. Ya, jangan fokus ke komanya, tapi fokus subjek verbnya. Dan fokus sama di mana letak blank itu yang akan Anda isi. Oh, ternyata di sini antara subjek verb ada 2 koma, berarti harus Anda menggunakan apositif. Ya, apositif, hindari menggunakan verb. Berarti Anda boleh coret dulu, bravo. Kan gitu. Oke, yang mana yang paling tepat? Alpha. Gimana Kak Vivi? Ada alfa, oke. Kita lock dulu alfa. Ada pilihan, ada juga pilihan Charlie. Oke. Baik. Nice. Good. Nggak ada delta ya? Nggak ada delta? Delta nggak ada? Delta nggak ada. Oke, kalau nggak ada delta, oke. Kita coret aja. Ya. Thomas ini orang. Makanya nggak bisa pakai delta. Kalau delta berarti writing. Berarti Thomas ini bukan orang, tapi dia tulisan. Kan salah kan? Penjelasannya tidak cocok. Ya, oke. Makanya delta nggak bisa. Antara alpha dengan Charlie. Oke, gini penjelasannya. Writer kenapa bisa alpha? Ingat, ada namanya pola posisi kata. Ya. Adjektif dulu, teman-teman sekalian. Kemudian benda. Kalau toh menggunakan of, oke. Of noun, seperti ini. Kalau ada kata yang akhiran ent, itu identik dengan kata sifat, Kak. Ya, ini sudah menyalahi aturan. Ini yang pertama. Noun, of, harusnya noun, bukan adjektif. Kalau toh ada adjektif, tambah lagi noun setelahnya. Makanya pilihan alfa salah. Yang pilih alfa tadi salah. Yang kedua, alasannya apa? Alasannya yang kedua adalah gini. Kalau bendanya dia tunggal, tentunya kan simpelnya I have a book. Ya, benda yang tunggal harus ada kata, minimal kata yang berupa artikel untuk menemani benda yang tunggal tersebut. Nggak boleh Anda mengatakan I have book seperti ini. Nggak bisa dia. Sama dengan writer. Writer itu bisa dihitung. 1 penulis, 2 penulis, ya kan? Jadi kalau dia bentuknya tunggal, nggak ada tambahan s, harus ada minimal artikel the, ya kan? Atau mungkin kata ganti adjektif, my, dan lain sebagainya. Makanya alpha nggak bisa. Jadi 2 alasan ini menyebabkan alpha nggak bisa dipakai. Maka yang paling tepat, pola non phrase ada an, adjektif, kemudian noun, ya kan? Oke. Lanjut. By. Ya, nggak masalah. Di sini blanknya. Ya. Coba kita tetap fokus cari subjek verb dulu. Ya kan? Ya, oke. By blank, kemudian sampai koma. Oke. Setelah koma, ternyata inilah yang jadi subjek. Have adalah verb. Sudah selesai sebenarnya. Ini sudah kalimatnya lengkap, ada subjek, ada verb. Tapi di sini butuh untuk dilengkapi lagi agar lebih sempurna kalimatnya. Intinya kalau sudah dapat subjek verb, semua pilihan untuk mengisi ini tidak mungkin lagi subjek verb. Makanya Anda bisa coret subjek verb, they, adopt, ya kan? Tidak mungkin. They kan subjek, sedangkan di soal sudah ada subjek. Are juga verb, have kan sudah ada verb. Kemudian apa lagi? Oke, sudah. Ini adopt juga ini. Ini adopt juga ini verb, teman-teman. Ya, makanya Charlie. Oke, ya. Law bukan verb itu, Kak. Kenapa, Maria? Law bukan verb one tambah s itu. Yang mana? Laws. Hukum. Bukan. Dia benda, Kak. Oh iya. Iya, hukum. Oke, ini penjelasan pertama. Singkatnya seperti itu. Kalau dapat di soal, cari aja subjek verb.
Maka nggak boleh double verb kecuali ada konektor. Yang kedua ini masuk preposisi. Semua bentuk preposisi pasti diikuti objek, Kak. Objeknya bisa benda, objeknya bisa non phrase, objeknya bisa gerund, ya. Objeknya bisa noun clause, ya. Oke, objeknya bisa pronoun. Nah, coba ada nggak noun, ada nggak non phrase, ada nggak non clause atau pronoun? Nggak ada. Berarti kalau Anda ingin menambahkan kata kerja setelah preposisi, kata kerjanya harus berubah jadi gerund. Alias jadikan verb ing. Makanya Charlie yang tepat, ya. Lanjut. Ini subjeknya oke, ada verb are, lagi-lagi blank. Ada 2 koma apositif yang Anda cari. Hindari menggunakan verb untuk apositif. Berarti yang tepat? Bravo. Ini ada verbnya juga. Charlie, mungkin ada yang memilih Charlie. Ini bisa jadi verb, Kak. Form verb 1. Ini bisa jadi verb karena didahului oleh benda. Berarti ini bisa jadi subjek. Makanya nggak bisa. Langsung aja. Jadi apositif bisa berupa non phrase, verb ing, bisa juga berupa preposisi objek. Nggak masalah. Ya, intinya kurangi atau bahkan minimalisir menggunakan verb di apositif, kecuali adjective clause, ya. Lanjut. Tetap cari subjek verb dulu. Ada koma berarti bukan subjek. Setelah koma ada benda. Oke, subjek, kemudian word jadi verb. Oke, lengkap. Maka semua pilihan yang menunjukkan verb coba dihapus dulu. Introduce. Iya, semua verb kecuali Charlie, ya. Iya, selesai. Lanjut. Tetap cari subjek verb. Ada koma 2, oke, lebih aman lagi, lebih mudah lagi Anda lihat. Berarti kalau gitu ini subjek, resembles verb. Oke, lengkap. Berarti semua verb, ya tinggal butuh objek, ya. Ya, objek biasanya benda. Coba yang mana? Alpha. Alpha. Oke deh. Nice. Lanjut. Lagi verbnya ada. Ya, jadi cepatnya seperti itu teman-teman, ya. Jadi cari subjek verb. Gak usah terlalu lama untuk mengartikan. Berarti semua verb hapus saja. Baik, the winner. Ya, positif, ya. Oke, lanjut. Lagi is verb is found, ya, tentunya. Oke. Ini subjek, oke, 2 koma, baik. Delta. Ini verb ini inherits material. Ya, inherits ini verb. Ya. Nice. Maka yang bukan verb untuk apositif, ya bentuk non phrase delta. Oke, lanjut. Lagi subjek ada 2 koma perantara dengan verb consist of. Tinggal lengkapi aja. An instrument. Maka hilangkan verb dulu. It measure verb, is measured verb juga. The time ini an instrument, ini double, Ya, yang tepat adalah Charlie. Ya. Jadi jangan menambahkan seperti ini, ya. Artikel seumpama the plus noun, kemudian the lagi plus noun. Nggak bisa seperti ini. Harus ada di tengah-tengahnya berupa preposisi. Pisahkan dengan preposisi. Lanjut. Ada koma, ini verb, subjek. Hilangkan verbnya dulu. Delta, ya. Karena di sini verb, bendanya jamak. One of gunakan. Setelah one of harus benda jamak. Ya, makanya yang pilih alpha salah. Nggak bisa. Kalau the one, berarti hapus S-nya. Supaya cocok. Ya. Lanjut. Lagi, ini subjek, ini verb. Lengkap, ini ada 2 koma. Hindari menggunakan verb untuk apositif. Oke, yang tepat adalah delta. Oke, nice. Lanjut. Koma, increases verb, berarti butuh subjek. Alpha, ya. Iya, ini jamak ini jamak. Nggak bisa bertemu dengan verb 1 plus S or ES. Oke, lanjut. Nah, ini sudah lengkap, Kak. Yang sempat tadi bertanya, ini subjek verb. Oke.
Oke, ada koma, berarti apositifnya berada ya setelah objek atau setelah komplement. Ya. Ya, bravo. Hilangkan aja, Anda bisa menggunakan verb, double verb bisa. Aman ya? Oke, terakhir off. Kalau Anda ingin cari subjek verbnya dulu nggak masalah. Ya, langsung aja ya. Bentuk objek setelah preposisi ya. Nggak boleh ada verb. Langsung aja becoming. Ya. Silakan bertanya dulu. Untuk soal berikutnya kami akan bagikan link ya. Jadi teman-teman bisa latihan lagi. Aman ya? Baik. Kalau sudah aman, positif, tinggal latihan ya. Sehingga nanti alokasi waktunya lebih maksimal lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup dulu teman-teman sekalian. Selamat beristirahat, sehat selalu, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Thank you, sir.